Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam tentang dakwah Islam di Nusantara. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3, Eka Durroh Amalia, Rahmadani Citra Utami, Rani Imro'atus Solehah, dan Wulan Caesar Novitasari. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya teman-teman. Masuknya Islam di Nusantara. Menurut hasil seminar pada tanggal 17-20 Maret 1963 di Medan, disebutkan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara pertama kali pada abad pertama Hijriah, kira-kira abad 8 Masehi. Islam masuk ke Nusantara melalui dua jalur, yaitu jalur utara dan jalur selatan. Bahasan selanjutnya adalah strategi dakwah Islam Nusantara. Strategi dakwah Islam di Nusantara melalui 4 cara, yaitu melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan kesenian. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah melalui cara perdagangan. Strategi ini dilakukan karena jalur perdagangan laut yang menghubungkan Eropa, Cina, dan daerah lain di Asia yang menyebabkan lalu lintas perdagangan sangat strategis dan padat. Ini adalah uraiannya. Yang kedua adalah melalui pernikahan. Berawal dari perdagangan, para pedagang tertarik untuk menikahkan anak gadis mereka kepada saudagar muslim. Berikut adalah penjelasannya. Yang ketiga adalah melalui pendidikan. Selain melalui perdagangan dan pernikahan, strategi dakwah Islam di Nusantara juga melalui pendidikan. Strategi dakwah dilakukan di tempat-tempat religi seperti pesantren, masjid, surau, dan musola oleh ulama dan cendekiawan muslim. Ini adalah penjelasannya. Yang terakhir adalah melalui kesenian. Strategi ini memanfaatkan tradisi budaya dan kesenian lokal yang berkembang di masyarakat dan sangat populer, yaitu wayang kulit. Salah satu tokoh terpandang yang menggunakan wayang kulit untuk sarana berdakwah adalah Sunan Kalijogo. Berikut adalah uraiannya. Berikut merupakan perkembangan Islam di Nusantara. Pertama, Pulau Sumatera. Kedua, Pulau Jawa. Untuk masa-masa perkembangan Islam di Tanah Jawa dilakukan oleh para ulama dan mubalik yang kemudian terkenal dengan sebutan Wali Songo. Berikut merupakan contoh gambar Wali Songo. Selanjutnya, perkembangan Islam di Pulau Sulawesi. Keempat, Pulau Kalimantan. Kemudian, yang terakhir, perkembangan Islam di Maluku dan sekitarnya. Bahasan selanjutnya ialah peran lembaga dan tokoh dalam membangun Nusantara. Masa penjajahan. Secara garis besar, peran umat Islam pada masa penjajahan ialah masyarakat Indonesia dibebaskan dari pemujaan berhala, kemudian dibimbing agar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengubah masyarakat Indonesia yang dulunya menganut sistem kasta dan diskriminan menjadi masyarakat yang setiap anggotanya mempunyai kedudukan, harkat, martabat, dan hak yang sama. Adanya semboyan Hubbul Watan Minal Iman, yang artinya cinta tanah air sebagian dari iman, mampu mengubah cara berpikir masyarakat Indonesia yang dulunya bersifat sekratir menjadi nasionalis. Selain itu, juga adanya semboyan Islam adalah negara cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan, mampu mendorong masyarakat Indonesia untuk melakukan usaha dalam mewujudkan kemerdekaan. Sedangkan untuk
kontribusi lembaga Islam dan tokoh ulama Islam dalam berbangsa ialah dengan melakukan perlawanan terhadap penjajah Portugis dan penjajah Belanda. Setelah masa penjajahan, maka selanjutnya adalah masa perang kemerdekaan. Peranan umat Islam Indonesia pada masa perang kemerdekaan ialah membina kader umat Islam melalui pesantren dan aktif dalam pembinaan masyarakat, serta turut berjuang secara fisik sebagai pemimpin perang. Peranan organisasi dan pondok pesantren pada masa perang kemerdekaan diantaranya Serikat Dagang Indonesia, Serikat Islam, didirikan oleh Haji Samanhudin dan Mas Tirta Adi Suryo pada tahun 1905 di Kota Solo. Tujuan organisasi ini pada awalnya adalah menggalang kekuatan para pedagang Islam melawan monopoli pedagang Cina dan memajukan agama Islam. Selanjutnya ialah Muhammadiyah, didirikan di kota Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November tahun 1912. Peranan Muhammadiyah pada masa penjajahan Belanda lebih dititikberatkan pada usaha-usaha mencerdaskan rakyat Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Selanjutnya ialah Nahdlatul Ulama atau NU. NU didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari tahun 1926. Dua tokoh penting dalam upaya pembentukan NU adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Pada masa penjajahan Belanda, NU senantiasa berjuang menentang penjajahan dan pernah mengeluarkan pernyataan politik yang isinya menolak kerja rodi, menolak rencana ordonansi, menolak diadakannya milisi, menyokong GAPI dalam menuntut Indonesia yang memiliki parlemen. Yang terakhir adalah pondok pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertus di Indonesia yang penyelenggaraan pendidikannya bersifat tradisional dan sederhana. Setelah masa perang kemerdekaan, yang terakhir ialah masa pembangunan. Peranan umat Islam pada masa pembangunan dalam usaha mengisi kemerdekaan ialah umat Islam memiliki andil besar dalam pembangunan di berbagai bidang. Hal itu dilakukan demi tercapainya tujuan nasional yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sekalipun dalam beberapa peristiwa terjadi ketegangan antara umat Islam dengan pemerintah, akan tetapi umat Islam tetap menyebarkan kemajuan dalam pembangunan negeri ini. Hal ini ditunjukkan oleh adanya organisasi kemasyarakatan Islam seperti Nahdlatul Ulama atau NU, Muhammadiyah, dan lainnya. Peranan organisasi Islam dalam masa pembangunan. Organisasi Islam yang ada pada masa pembangunan ini cukup banyak, antara lain 1. Muhammadiyah. Muhammadiyah berperan dengan melakukan usaha-usaha agar masyarakat Indonesia berilmu pengetahuan tinggi, berbudi luhur, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta melakukan usaha-usaha di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 2. NU. NU berperan dengan mendirikan madrasah-madrasah, mendirikan, mengelola, dan mengembangkan pesantren-pesantren, serta membantu dan mengurusi anak-anak yatim dan fakir miskin. 3. MUI. MUI berperan dengan memberikan fatwa dan nasihat keagamaan dalam masalah sosial kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam Indonesia pada umumnya, sebagai amar ma'ruf nahi munkar dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional, memperkuat ukhuwah Islamiyah, dan melaksanakan kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. MUI adalah penghubung antara ulama dan umara serta menjadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat Islam Indonesia guna menyukseskan pembangunan nasional. Hikmah perkembangan Islam di Nusantara. Yang pertama, keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkembang dalam tatanan kehidupan menjadi baik pula. Yang kedua, hasil-hasil karya para ulama berupa kitab kuning dan buku literasi sangat berharga untuk dijadikan sumber pengetahuan. Yang ketiga, memberikan keteladanan kesuksesan berliterasi dan berkarya untuk mewujudkan masyarakat Islam gemar membaca dan mendalami Al-Quran. Ketiga, keterampilan dalam memperkaya hasanah bentuk-bentuk bangunan dan model arsitektur bangunan seperti masjid sebagai tempat ibadah. Yang keempat, membentuk karakter guyub rukun, bergotong royong, mengokohkan sikap tetap bersatu, rukun, dan bersama-sama mempertahankan negara kesatuan dari ancaman dan rongrongan luar dan dari dalam negeri.
jati diri nasionalisme bahwa perjalanan berbangsa memerlukan pemikiran dan peneladanan orang-orang yang beriman, terutama keteladanan dan perjuangan untuk dipraktekkan oleh generasi penerus dalam menentukan masa depan bangsa.